Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maisaro dari Prodi PGMI 4A. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Materi yang akan saya bahas. 1. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. 2. Sejarah pendidikan Islam di Indonesia. 3. Macam-macam pendidikan Islam di Indonesia. 4. Contoh lembaga pendidikan Islam. 1. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Islam masuk di Indonesia mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan bagi umat. Masuknya Islam itu ada berbagai macam jalur, seperti jalur perdagangan. Dahulu Indonesia letaknya sangat strategis untuk melakukan perdagangan. Dari situ mulailah banyak pedagang dunia, termasuk pedagang muslim yang masuk. Tidak hanya untuk berdagang, tetapi juga untuk singgah di Indonesia. 2. Jalur perkawinan. Di jalur perkawinan, banyak pedagang muslim yang menyebarkan atau mengislamisasi warga dengan cara menikah. Warga lokal saat itu beranggapan pedagang muslim adalah orang yang terpandang. Tak diherankan, banyak yang menikahkan anaknya kepada pedagang muslim pada saat itu. 3. Jalur pendidikan. Tak hanya bersinggah saja, tetapi ada pula yang mendirikan fasilitas pendidikan. Contohnya seperti pondok pesantren. Ilmu yang didapat dari pondok pesantren yang berada di kampung halamannya digunakan untuk para penyebar agama sebagai modal untuk menyebarkan ilmu dari pondok pesantren ke berbagai daerah. Dan yang keempat, jalur kesenian. Contohnya Sunan Kalijaga yang saat itu menyebarkan ajaran agama Islam melalui keseniannya, yaitu kesenian wayang, yang dimana ceritanya diganti dengan kisah-kisah yang bersifat Islam. 2. Sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan dalam suatu negara tidak terlepas dari sejarah sosial dari bangsa tersebut. Seperti halnya Indonesia, yaitu sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim dengan keanekaragaman ras, suku, dan budayanya. Amat kaya akan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, mulai dari yang bertaraf tradisional seperti di Surau, Langkang di Aceh, Langgar di Jawa Timur, dan lain-lain. Masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia disebabkan oleh dua faktor yang cukup dominan. Faktor yang pertama yaitu letak geografis Indonesia yang berada di persimpangan jalan internasional dari jurusan Timur Tengah menuju Tiongkok. Dan yang kedua yaitu kesuburan tanah yang menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa lain, misalnya rempah-rempah. Fase-fase pendidikan Islam di Indonesia. Fase ini terbagi menjadi 6 fase. Yang pertama, fase awal. Fase ini diawali dengan masuknya Islam ke Indonesia, yaitu pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah, yang disebarkan oleh para pedagang atau mubalik dari Arab yang berada di pantai barat Pulau Sumatera, tepatnya di daerah Baros. 2. Fase pengembangan dengan cara adaptasi. Pada fase ini ditandai dengan terbentuknya sistem Langgar atau Surau sebagai pusat studi keislaman dengan dipandu oleh juru dakwah yang biasanya dikenal dengan sebutan mudin atau lebay. 3. Fase munculnya kerajaan. Potret pendidikan di Indonesia mulai mengalami kemajuan karena pada fase ini pendidikan Islam mendapat dukungan yang penuh dari berbagai kerajaan. Misalnya saja kerajaan Islam yang pertama, yaitu Kerajaan Samudra di Aceh, yang berdiri pada abad ke-10 Masehi dengan rajanya yang pertama, yang bernama Al-Malik Ibrahim bin Makhdum, yang kedua bernama Al-Malik Al-Saleh, dan yang terakhir Al-Malik Sabarsyah. 4.
Fase kedatangan orang Barat atau bisa juga dikenal dengan zaman penjajahan Belanda. Pada fase ini, Indonesia mengalami banyak kendala, sehingga mengalami kemunduran yang luar biasa. Sejak zaman VOC, kedatangan Belanda ke Indonesia sudah bermotif ekonomi, politik, dan agama. 5. Fase Indonesia Merdeka. Pada awal masa ini, kondisi Indonesia masih belum stabil. Akan tetapi, perhatian pemerintah terhadap pendidikan Islam cukup besar. Pendidikan agama saat itu secara formal dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan juga Kebudayaan. Fase yang terakhir yaitu fase pembangunan atau biasa disebut dengan zaman Orde Baru. Pada fase ini, kehidupan sosial, agama, dan politik di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup baik. Hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah tentang pendidikan Islam yang semakin mantap. Pendidikan agama semakin memperoleh tempat yang kokoh dalam struktur organisasi pemerintahan dan juga struktur organisasi masyarakat. 3. Macam-macam pendidikan di Indonesia terdiri dari 3, yaitu yang pertama pendidikan formal, 2 pendidikan non-formal, 3 pendidikan informal. 1. Pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Di Indonesia, termasuk kategori lembaga pendidikan formal, yaitu sebagai berikut. 1. Rodotul Atfal atau RA atau Bustanul Atfal atau nama lain sesuai dengan pendiriannya. 2. Madrasah Ibtidaiyah MI dan Sekolah Dasar Islam atau SDI. 3. Madrasah Sanawiyah MTS dan Sekolah Menengah Pertama Islam SMPI. 4. Madrasah Aliyah MA atau Sekolah Menengah Atas Islam atau SMAI. 5. Perguruan Tinggi Islam, antara lain Sekolah Tinggi Agama Islam, STAIN, Institut Agama Islam Negeri IAIN, dan Universitas Islam Negeri UIN atau lembaga sejenis milik yayasan atau organisasi keislaman. 2. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan juga berjenjang. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa pendidikan Islam non-formal adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tanpa mengikuti peraturan yang bersifat baku dari pemerintah. 3. Pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga, dan juga lingkungan. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari sekelompok orang yang memiliki pola-pola kepentingan masing-masing dalam mendidik anak yang belum ada di lingkungannya. 4. Contoh lembaga pendidikan Islam terdiri dari 3. 1. Pondok pesantren, 2. Sekolah Islam, 3. Perguruan tinggi Islam. Pondok pesantren. Keberadaan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia telah tumbuh dan berkembang sejak masa penyiaran Islam dan telah banyak berperan dalam mencerdaskan kehidupan bermasyarakat. Sekolah Islam. Sekolah Islam merupakan bentuk dari modernisasi pendidikan Islam. Awal munculnya sekolah Islam berasal dari adanya sekelompok masyarakat yang berlatar belakang agama yang mempunyai gagasan membuka sekolah dengan sistem sekolah Belanda dengan tambahan yaitu pelajaran agama. Pemerakarsa utama dalam modernisasi pendidikan Islam adalah organisasi modernis Islam seperti Jamiat Khair, Al-Irsyad, dan Muhammadiyah.
Dan yang terakhir yaitu perguruan tinggi Islam. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 19 Ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan perguruan tinggi Islam adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah atau SMA ataupun MA yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang berciri khas Islam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.